Jadi saya terlahir Katolik. Oke, papa mama dan keluarga semua Katolik, dan dari kecil pun dibaptis Katolik gitu. Tapi saya sangat bersyukur bahwa sampai hari ini gitu, ketika saya menganut ajaran Katolik, di sini saya sangat menghargai begitu banyak tradisi atau ritual atau cara-cara untuk saya bisa lebih dekat dan mengenal dan punya hubungan yang lebih personal dengan Tuhan saya. Oke. Nah, jadi tapi apa yang saya sharingkan di sini, apapun agama kalian gitu, saya yakin Tuhan yang sama universal pasti pengen punya hubungan dengan kita semua. Amin. Gitu. Amin. Dan pada saat itu saya juga bersyukur bahwa di usia saya 20 tahunan, berarti kalau gitu sekitar 23 tahun yang lalu, untuk pertama kalinya saya mengenal lebih jauh yang namanya Holy Spirit. Jadi waktu itu hidup ulang kembali gitu ya. Lahir baru. Lahir baru gitu. Okay. Can you tell me what happened 23 tahun yang lalu ketika disentuh sama Roh Kudus gitu misalnya? Oke. Kilas balik dikit ya. Dikit. Jadi pada saat waktu itu tahun 98 saya harus ke Singapura, jauh dari orang tua, membawa saya mencari Tuhan gitu. Dan dengan saya mencari Tuhan, sebenarnya saya jadi sadar bahwa Tuhan itu bukan hanya Allah Bapa yang Maha Kuasa yang besar di surga gitu kan, yang surga di mana ya jauh di atas pokoknya gitu kan. Tapi Tuhan itu sebenarnya is real presence, yang bisa jadi teman ngobrol, yang bisa diajak bicara, yang Tuhan yang hidup gitu, yang hidup sampai hari ini gitu kan, yang bisa diajak berkomunikasi gitu. Dan dari situlah akhirnya saya mulai mencari tahu tentang agama saya, karena dulu saya adalah orang yang beragama, tapi saya tidak terlalu mengenal secara pribadi siapa Tuhan saya gitu. Saya cuma tahu ya udah harus seperti ini, kalau doa ini gitu kan, dan seterusnya gitu. So it was semua lebih terstruktur lah, ya kan. Tapi kan sebenarnya hubungan yang baik itu bukan hubungan yang terstruktur, ya kan. Tapi hubungan yang jujur gitu. Yang jujur artinya kalau memang kamu lagi sedih, ya kamu bisa curhat kok gitu kan. Memang struktur itu ada gunanya karena kan membuat kita jadi tertata. Tapi sekali lagi ya yang lebih jujur gitu ya. Ya kalau sedih kalau misalnya lagi happy ya happy gitu kan. Yang bisa diajak conversation. Nah jadi di situ akhirnya saya mengenal lebih jauh lagi dengan Tuhan saya. Dan karena pada satu waktu itu saya juga punya banyak banget teman-teman dari Kristen gitu. Akhirnya saya mulai terekspos untuk tahu lebih banyak tentang karismatik. Nah dari situ. Nah tapi akhirnya saya lebih mengetahui bahwa ternyata di Katolik yang saya yakini pun juga ada karismatik gitu kan. Akhirnya udah saya lebih mendalami, dan disitulah akhirnya untuk pertama kalinya saya bisa lebih mengenal lahir kembali Roh Kudus gitu kan. Dan dari situ akhirnya I feel like I was full of fire. Jadi setiap hari jadi kayak ngobrol, jadi praise and worship gitu. Walaupun waktu itu masih eksternal ya, belum ada di kampus kan. Itu masih event yang eksternal dan setiap minggu kita ke sana. Tapi saya ngerasa kayak setiap minggu nggak cukup nih, pokoknya pengen setiap hari gitu kan. Dan akhirnya ya udah kita kumpul-kumpul sendiri. Ya kita ngumpul-ngumpul aja gitu untuk nyanyi-nyanyi, kita berdoa gitu. Jadi waktu itu saya biasanya jadi worship leadernya, Alpha waktu itu jadi messengernya gitu kan, yang bawain message gitu. Terus yang ngumpul-ngumpul aja dan seterusnya. Jadi itu terus berlanjut. Sampai jadi pada saat itu saya ngerasa seperti hubungan manusia. Saat itu saya merasa seperti kayak baru nikah, masih lagi honeymoon gitu kan, lagi kayak wow gitu kan, semua diceritain, masih on fire gitu, masih sangat close, masih ada manja-manjanya, masih romantisnya gitu kan. And it lasted for like 2 years around there gitu kan. Nah tapi sama dengan hubungan, menurut saya hubungan itu ya sama seperti orang nikah ya. Pasti cintanya masih ada gitu kan, tapi rasa sparknya berbeda gitu. Karena ketika orang itu menikah, bukan hanya jatuh cinta lagi kan, tapi kan bangun cinta. Dan cinta itu bagi saya untuk dalam pernikahan itu evolve. Jadi bukan lagi cinta yang happy romantisan, tapi cinta itu akan berubah menjadi sebuah komitmen. Menjadi sebuah komitmen gitu. Dan menurut saya that's exactly
what happened dari sejak waktu itu saya kuliah sampai tahun 2019 waktu itu. Berarti kan sudah hampir 20 tahun. Ya kan saya ngerasa bahwa hubungannya masih ada. Maksudnya I still have my commitment and I think just like I will never leave my husband gitu. He will forever be with me and forever we will be together forever. Menurut saya sama Tuhan pun juga seperti itu. I will never leave my God gitu kan. He's forever, he will be always there. Cuma ya sama aja kayak orang udah nikah 20 tahunan gitu kan, rasanya kayak kok udah nggak segreget udah nggak dulu. segreget seperti itu gitu. So I really miss. Saya pengen banget meng-create supaya bisa ada honeymoon lagi nih gitu, untuk mereconnect that relationship gitu. Because I really felt that I need him. Dan itulah sebabnya makanya ketika saya ngeliat postnya Daniel tahun 2019 lagi di sana, saya bilang that's it. Saya berkomit, I'll make the time. Untuk pergi ke sebuah konferensi gereja itu, ini. And I'll treat it as my 40th birthday presents at that time gitu. Cuma yang tadi Daniel udah bilang, akhirnya kan itu tidak terjadi. Itu rencana saya sebagai manusia. Tapi Tuhan punya rencana yang berbeda. Dan ternyata Tuhan ingin membangun relasi dengan saya juga. Tapi bukan dengan saya pergi sebuah conference yang cuma 7 hari. Tapi Tuhan ingin membangun hubungan dengan saya dengan air mata, dengan kesulitan, dengan ujian hidup, dengan keseharian gitu. Dan kalau hari ini saya berpikir ulang, sebenarnya ya memang itu sih cara sesungguhnya. Karena bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penyembuh kalau kita nggak pernah sakit? Gimana kita tahu bahwa Tuhan itu ada Tuhan yang penolong kalau kita nggak pernah susah? Ya kan, gimana kita tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang maha besar kalau kita nggak pernah merasa kecil gitu kan? Jadi sebenarnya setelah saya lihat balik, ya justru sebenarnya itulah cara Tuhan untuk menunjukkan ke saya bahwa Dia itu ada gitu. Walaupun nggak mudah ya kan, dan berproses di sana. And I'm very grateful gitu. Saya bersyukur atas prosesnya itu gitu. Jadi dan pada saat itu akhirnya mulai ya berevolve gitu kan. Jadi ketika Tuhan izinkan untuk terjadi banyak hal lah. Maksudnya menurut saya Tuhan untuk membawa saya naik kelas, kayaknya Tuhan ingin menguji hati saya.